Pernah nggak sih, udah jam 2 malam, badan udah capek banget, tapi otak kamu malah nolak buat tidur. Otak kamu malah sibuk muter ulang kejadian memalukan 5 tahun lalu. Atau mendadak mikirin masa depan yang belum tentu terjadi. Yup, selamat datang di Club Overthinking. Tapi tahu nggak, kalau kamu sering ngalamin ini, ada sebuah kabar hiburan buat kamu. Berdasarkan riset psikologi, pola pikir yang suka muter-muter nggak karuan ini sering kali jadi tanda kalau kamu punya kecerdasan di atas rata-rata. Seriusan, bukannya orang pintar harusnya hidupnya lebih tenang karena tahu banyak hal? Kenapa sains malah bilang sebaliknya? Yuk, kita bahas. Korelasi antara kecerdasan dan overthinking ini bukan sekadar tebak-tebakan. Sebuah penelitian terkenal dari McEwan University yang diterbitkan di jurnal Personality and Individual Differences nemuin fakta menarik. Para peneliti menguji kecerdasan verbal dan non-verbal dari ratusan mahasiswa, lalu mencocokkannya dengan tingkat kecemasan mereka. Hasilnya, orang-orang dengan kecerdasan verbal yang tinggi cenderung menjadi seorang overthinker dan pencemas berat. Kecerdasan verbal itu apa sih? Singkatnya, ini adalah kemampuan kamu dalam mengolah kata-kata, memahami informasi rumit, menganalisis masalah, dan mengingat detail kejadian. Nah, karena orang pintar punya mesin pencari yang sangat canggih di kepalanya, mereka jadi terlalu jago dalam memprediksi masa depan atau menganalisis masa lalu. Otak mereka secara otomatis bakal mikir, kalau skenario A gagal, skenario B gimana? Terus dampak ke skenario C apa? Akhirnya, stuck di dalam pikiran sendiri. Tapi tunggu dulu, overthinkingnya orang pintar itu ternyata beda jenisnya loh. Menurut riset tahun 2020 yang diterbitkan di Journal of Intelligence, para ilmuwan membagi overthinking, rumination, menjadi 2 tipe. Pertama, tipe brooding. Ini adalah jenis overthinking yang isinya cuma meratapi nasib atau nyeselin keadaan. Contohnya, kenapa sih hidup gua sial banget? Atau, andai aja waktu bisa diputar balik. Riset nemuin kalau tipe ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kecerdasan, melainkan lebih dekat ke gejala depresi. Nah, tipe yang kedua disebut reflective pondering atau perenungan reflektif. Ini dia jenis overthinkingnya orang pintar. Orang dengan kecerdasan tinggi, pas lagi overthinking, otaknya bukan cuma meratapi masalah, tapi lagi sibuk membedah masalah itu buat dicari solusinya. Mereka bakal mikir, oke, kemarin gua gagal presentasi, kenapa ya? Mungkin karena slide nomor 3 kurang jelas. Besok gua harus perbaiki bagian itu. Jadi, kalau kamu overthinking tapi ujung-ujungnya jadi evaluasi diri dan pengen memperbaiki sesuatu, itu tanda otaknya reflektif alias pinter. Tapi bang, kalau emang pinter, kenapa otaknya nggak disuruh berhenti mikir aja pas mau tidur? Kan ganggu. Nah, pertanyaan bagus. Jawabannya ada di penelitian ilmiah ketiga dari Lorenza Colzatto dan timnya di jurnal Psychological Research. Ternyata, otak seorang overthinker itu punya kelemahan unik dalam fungsi kontrol kognitifnya. Secara biologis, otak kita punya sistem penyaring informasi. Normalnya, informasi yang enggak penting bakal dibuang atau diabaikan sama otak kita. Tapi pada orang pintar yang suka merenung, fungsi kontrol untuk menyaring informasi yang enggak relevan ini agak terganggu. Begitu ada satu pemicu kecil. Misalnya, kamu enggak sengaja ngelihat foto lama atau denger lagu tertentu, otak kamu otomatis bakal langsung manggil semua memori dan informasi masa lalu yang mirip, meskipun sebenarnya itu nggak penting buat dipikirin sekarang. Ibaratnya, komputer kamu itu RAM-nya gede banget, jalannya cepat, tapi saking canggihnya, tiap kali kamu buka satu aplikasi, komputer itu otomatis ngebuka 50 tab browser lain di latar belakang secara bersamaan. Alhasil, komputernya jadi overheat alias panas. Jadi, kesimpulannya, overthinking itu terjadi bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu punya kapasitas otak yang besar, yang sayangnya belum tahu cara ngeremnya. Otakmu terlalu kreatif membayangkan skenario-skenario masa depan. Cara ngatasinya gimana? Salah satu cara terbaik menurut sains adalah dengan menuangkannya ke tulisan. Keluarin semua isi tab di kepala kamu ke selembar kertas sebelum tidur, biar otak kamu tahu kalau tugas analisisnya udah disimpan dan aman buat ditinggal tidur. Gimana? Sekarang udah terjawab kan kenapa kamu sering insomnia gara-gara pikiran sendiri? Kamu termasuk tipe overthinking yang brooding atau yang reflective pondering nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka video edukasi psikologi berbasis sains seperti ini, jangan lupa klik like, share ke teman kamu yang sesama overthinker, dan pastinya klik subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat mengistirahatkan otakmu.